Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali dari Invest ID. Video kali ini saya akan bahas tentang apa itu support dan resist dalam saham. Oke. Apa itu support? Support adalah area harga tertentu yang diyakini sebagai titik harga terendah yang menjaga supaya harga tidak jatuh lebih dalam lagi. Jadi titik harga yang menjaga supaya harga itu tidak lebih rendah lagi ya, tidak turun lagi. Nah, saat menyentuh support, harga seperti memantul kembali ke atas. Jadi kalau diibaratkan support itu adalah sebuah lantai ya, lantai yang mana ketika bola itu kita pantulkan ya dari atas ke bawah menyentuh lantai, dia akan mantul lagi ke atas. Nah, jika support ini tertembus breakout, maka harga akan turun ke bawah hingga menemukan titik support baru. Artinya ketika lantai itu jebol, itu akan menemukan yang namanya lantai di bawah. Jadi kalau kita asumsikan itu yang jebol itu lantai 2 ya, maka lantai 1 di bawahnya itu akan tertembus juga ya. Oke, setelah itu kita akan bahas apa itu resist. Resist adalah area harga tertentu yang diyakini titik sebagai harga tertinggi yang menghambat harga bergerak naik. Kalau tadi support adalah lantai, resist ini adalah plafonnya ya. Jadi kalau ibaratkan kita di rumah itu support adalah lantainya, sementara resist itu plafonnya. Ketika kita main bola ya, kita tendang ke arah lantai, pasti dia akan mantul ke bawah lagi. Saat menyentuh resist, harga seperti mantul kembali ke bawah. Nah, jika resist ini tertembus atau breakout, maka harga akan naik ke atas hingga menemukan titik resist baru. Kalau saya tadi gambarkan bahwa support itu dari lantai 2 jebol terus sampai ke lantai yang pertama, berarti ini sekarang kebalikannya. Ketika kita ada di lantai pertama, resist ini atau plafon ini jebol ya, atapnya jebol, berarti dia akan menyentuh plafon yang di lantai 2. Oke, kemudian kita akan bahas faktor apa aja sih yang membentuk support dan resist. Dalam trading itu kan ada mekanisme yang namanya permintaan dan penawaran, jadi sangat bergantung supply and demand. Nah, besar permintaan dan penawaran pada titik harga tertentu yang membentuk support atau resist. Jadi ada kecenderungan volume yang cukup besar ya pada titik tertentu, itu yang membuat support dan resist. Nah, semakin besar berarti semakin kuat support atau resist itu. Titik harga tersebut yang menahan harga tidak turun maupun naik. Nah, jika titik tersebut berhasil breakout, maka terjadi perubahan titik support dan resist yang baru. Itu yang saya ceritakan tadi ya, sebuah lantai baru dan sebuah plafon atau atap yang baru ketika jebol. Oke, terbentuknya support dan resist di saham. Nah, di sini kita bisa melihat di sini harga bergerak turun ya. Nah, udah menyentuh level support terus mantul naik ke atas, berarti artinya tidak berhasil ditembus ya kan gitu. Dan disinilah terciptanya support ya kan gitu. Terciptanya support itu di sini. Nah, di sini terciptanya support, mantul ke atas terus dia mantul lagi ke bawah sampai ke titik support, baru dia breakout. Kalau breakout berarti dia jebol terus ke level bawah sini. Oke, di sini sama resist ya, dari bawah sini terus nembus ke plafon, dia nggak tertembus, nggak jebol, bahwa dia tuh mantul lagi ke bawah. Oke, nah proses ini yang namanya resist, terbentuknya di sini. Nah, kemudian ketika harga terus bergerak naik sampai ke level resist, terus kemudian dia breakout di sini, titik breakout, maka dia akan harga cenderung akan terus naik.
Nah, ini terbentuknya resist dan support ya, itu seperti itu. Itu nomor 1 itu titik support, nomor 2 support breakout, nomor 3 itu titik resist, nomor 4 nya resist ketika breakout. Ini gambaran support dan resist ketika belum breakout ya. Jadi dia akan bergerak mantul ke atas, nah sampai ke resist, dia akan mantul lagi ke bawah ke support, tidak jebol, mantul lagi ke plafon lagi ya, ke resisten, ke support lagi, ke resisten lagi, ke support, ke resist lagi, support. Nah beginilah gambaran ketika support dan resist itu belum breakout. Jadi ibarat kita itu loncat-loncat di lantai ya, ini lantainya ini kokoh, maka dia akan susah untuk tertembus. Begitu juga plafon, ketika plafon ini kita buat seumpama dari hanya gipsum gitu ya, itu mungkin gampang jebolnya, cuman ketika itu cor-coran atau dak mungkin agak susah kita untuk menjebolnya. Nah ini ketika breakout, di sini kita coba contoh ya. Nah di sini kita lihat harga bergerak mulai dari bawah terus naik ke atas ini, terus sampai ke titik resist, terus kemudian tidak ini dia akan mantul lagi ya ke bawah lagi, ke level supportnya, terus mantul lagi ke titik resistnya, mantul lagi ke titik supportnya, mantul lagi ke titik resistnya kuat, mantul lagi ke support, baru percobaan keempat dia berhasil breakout ya gitu dari harga resist langsung menuju resisten yang baru. Nah ketika sudah dijebol atau tertembus atau breakout, berarti resisten yang lama yang dulunya ini resisten ini itu dia akan menjadi titik support, dia akan menjadi lantai. Karena apa gitu, karena sudah ada resisten yang baru di sini. Jadi di sini yang pertamanya awalnya di sini resisten kejebol, dia akan menjadi lantai atau support, baru terbentuklah resist yang baru di sini mantul. Nah kembali ke support lagi, resist lagi, ke support lagi, ke resist lagi, demikian. Support dan resist ini juga bisa menjadi indikator bahwa market ini lagi uptrend atau lagi downtrend. Nah kita bisa lihat di sini begini penjelasannya. Jika titik resist sering tertembus menuju harga yang lebih tinggi, maka trennya itu sedang naik atau uptrend. Resist pertama seumpama dijebol, tertembus juga breakout, resist kedua breakout lagi, resist ketiga breakout lagi, harga itu bergerak naik ya, cenderung terus naik. Nah dia berarti market ini trennya sedang naik ya, sedang uptrend. Nah sebaliknya juga ketika titik support itu sering tertembus, sering jebol, dan harga juga dari atas itu menuju ke bawah, seumpama harga dari 1000 terus kemudian jadi 900, jadi 800, jadi 700 dan seterusnya, berarti trennya itu lagi down atau downtrend. Nah support dan resist ini juga bisa kita jadikan indikator dengan melihat itu tadi ya. Oh berarti ini market lagi down, oh berarti ini market lagi trend. Nah ini juga salah satu kondisi yang kita butuhkan ya untuk atur posisi ya kita dalam trading saham. Oke selanjutnya support dan resist sebagai titik beli dan jual. Nah di sini kita bisa lihat di sini ada resisten atau resist ya, di sini atap, ini adalah sell area ya, area jual. Nah di sini ada titik support itu dia di seperti di sini area beli. Ketika harga mantul dari titik support, maka kemungkinan harga saham akan melanjutkan kenaikannya. Berarti dia akan naik. Nah di sini ketika turun ke bawah atau di area support,
dan dia naik, berarti di sini area beli nih, kita beli. Di sini area kita beli. Kemudian naik, bergerak naik menuju resistan. Oke, sampai resist. Nah, di sini kita area jual. Nah, selisihnya itu adalah yang kita cari, selisih antara harga ketika di area support ya, dibanding atau di kalkulasinya itu gini, harga di area support ketika kita beli dan harga di area sell ketika kita jual atau di titik resisten, selisihnya atau marginnya ini itu berapa. Nah, itu sebenarnya dari situ yang kita carikan, di situ adanya selisih harga antara harga beli sama harga jual sini yang sebetulnya kita cari ya dalam tradingnya gitu. Nah, kita bisa juga pantau pergerakan support dan resist untuk menentukan titik belinya ya. Ini salah satu fungsinya atau kegunaan dari resist dan support itu untuk titik kita beli maupun jual. Oke, metode-metode dalam menentukan titik support dan resist ada banyak ya sebetulnya ya metodenya. Jadi saya akan ulas sedikit. Yang pertama itu kita bisa dengan cara manual ya, jadi dengan melalui chart ya. Chart itu kita bisa melihat di investing.com, kita bisa lihat dari sekuritas aplikasinya ya. Itu biasa dia ada chartingnya untuk kita analisa, namanya analisa teknikal. Jadi yang kedua itu juga bisa menggunakan moving average. Moving average ini pun juga ada di aplikasi juga atau di investing.com itu juga ada ya. Di situ kita bisa melihat pergerakan moving average. Terus menggunakan pivot point. Pivot point itu kalau saya ibaratkan itu ada sebuah lapangan ya, lapangan bola anggap aja. Dia itu ada di titik tengahnya. Jadi ketika mau melakukan kick off itu kan pemain ada di tengah ya untuk mau bagi bola pertama kalinya. Nah, itu pivot point. Nah, kita anggap bahwa kalau tadi lantai sama atap, berarti kalau semua kita mau kasih gambaran support resisten untuk sebuah lapangan bola, berarti pivot point itu dari tengah, gawang yang satunya itu adalah support, gawang yang sisi sebelah sananya itu adalah resisten. Nah, pergerakan bola itu tadi kita anggap sebagai harga. Pergerakan itu antara ketika lagi serangan balik ke sini, ketika lagi menyerang ke sana gitu. Nah, itu di antara itu adalah pergerakan sebuah harga ya. Jadi pivot point itu adalah titik tengahnya. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan Fibonacci retracement ya. Ini salah satu analisa juga gitu. Salah satu yang bisa kita lakukan dalam menentukan titik support resist ya. Dia akan ketahuan tuh nanti berapanya. Oke, terus kita juga menggunakan gap atau celah harga pada candlestick. Ini ada di chart juga gitu. Kita bisa menentukan titik support dan resistnya. Terus selanjutnya bisa juga menggunakan bid dan offer. Jadi analisa tape reading ya. Biasanya bid offer ini atau tape reading ini digunakan scalper trader ya dalam menentukan posisi beli dan jual, karena memang mungkin ini dianggap yang paling cepat ya bagi scalper. Oke, mungkin metodenya beberapa itu dulu ya. Sebetulnya masih banyak metode yang lain untuk menentukan support dan resist, cuman kita akan bahas setidaknya untuk beberapa contoh aja. Oke, mungkin video ini cukup sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel ini. Bagi yang belum dukung channel ini, saya minta didukung ya channel ini agar dapat berkembang dalam memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, sementara sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.